Puskesmas di Kesyariah Global Yogyakarta, semester 4, Prodi Kesehatan Masyarakat, kelas CK4, kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan dengan dosen pengampu Bapak Ivan Tinar Budi Gavinov, SPD MT. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi personal recruitment. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Anissa Fomtaza dengan NIM 14215181. Selanjutnya ada Nur Syafiqo Hamzah dengan NIM 14215209. Selanjutnya ada Esti Tirakatia dengan NIM 14215192. Selanjutnya ada Zaila Nurul Zana dengan NIM 14215221. Selanjutnya ada Lina Hasikoh Amalia dengan NIM 14215203. Selanjutnya ada Azizah Safna Nuraini dengan NIM 14215187. Dan yang terakhir ada Firzan Robani dengan NIM 14215197. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Personal Recruitment. Yang pertama yaitu ada personil perkantoran atau rekrutmen perkantoran. Adapun dari definisi rekrutmen sendiri adalah usaha-usaha yang dilakukan organisasi untuk memperoleh sumber daya manusia atau SDM yang potensial atau sesuai yang dibutuhkan. Atau bisa jadi proses mencari orang yang tepat atau berkualitas untuk posisi yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada definisi personil perkantoran. Personil perkantoran adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan di suatu organisasi, kantor, pemerintah, atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Seorang personalia kantor harus memiliki kepribadian dan kemampuan kerja di bidang keahliannya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis personil perkantoran. Yang pertama ada administrasi atau petugas pelaksana administrasi, di mana orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah manajer atau orang yang memimpin pelaksanaan kerja, menggerakkan orang lain atau prasta, pengelola dan mendaya gunakan uang, peralatan, sarana prasarana kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga itu staf atau pembantu ahli, di mana para tenaga ahli yang karena kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya bertugas membantu administrator dan manajemen dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Yang keempat itu worker atau pegawai pekerja, di mana para karyawan yang langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Prosedur rekrutmen personil perkantoran. Proses rekrutmen. Proses rekrutmen adalah langkah pertama dalam menciptakan sumber daya yang kuat. Proses ini mempunyai prosedur yang sistematis, mulai dari sumber daya untuk mengatur dan melakukan wawancara, dan akhirnya memilih kandidat yang terbaik. Selanjutnya, 5. Proses rekrutmen. Rekrutmen planning, yaitu perencanaan rekrutmen, strategi development, pengembangan strategi, searching the right candidate, yaitu mencari kandidat yang tepat, screening atau shortlist, yaitu penyaringan, evaluation and controlling, yaitu evaluasi dan pengendalian. Rekrutmen planning. Yang pertama ada mengidentifikasi lowongan, yaitu proses perencanaan perekrutan. Yang pertama dan utama adalah mengidentifikasi kekosongan. Proses ini dimulai dengan menerima permintaan untuk rekrutmen dari suatu departemen ke departemen SDM. Yang kedua ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses mengidentifikasi, menganalisa, menentukan tugas, tanggung jawab, keterampilan, kemampuan dari lingkungan kerja dari pekerjaan tertentu. Poin ketiga ada deskripsi pekerjaan, yaitu dokumen penting yang bersifat deskripsi
dan berisi pernyataan akhir dari analisis pekerjaan. Deskripsi ini sangat penting untuk proses rekrutan yang sukses. Deskripsi pekerjaan memberikan informasi tentang ruang lingkup, peran kerjasama, tanggung jawab, dan posisi pekerjaan di organisasi. Yang keempat, ada spesifik pekerjaan. Spesifik pekerjaan berfokus pada spesifikasi kandidat yang tim SDM akan rekrut langsung, terutama pertama dalam spesifikasi pekerjaan adalah menyiapkan daftar semua pekerjaan di organisasi dan lokasinya. Langkah kedua adalah memberikan informasi dari setiap pekerjaan. Recruitment planning. Yang kelima ada evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah proses komparatif untuk menganalisis, menilai, dan menentukan nilai relatif pekerjaan dalam kaitannya dengan pekerjaan lain dalam suatu organisasi. Terdapat beberapa metode pada evaluasi pekerjaan seperti penilaian pekerjaan, klasifikasi pekerjaan, dan peringkat pekerjaan. Evaluasi pekerjaan membentuk dasar untuk negosiasi gaji dan upah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi development. Yang pertama yaitu membuat atau membeli karyawannya. Dimaksud di sini yaitu perusahaan akan memilih karyawan yang kurang terampil dan akan diberikan investasi berupa pendidikan atau bisa juga dengan menyewakan tenaga profesional yang terampil. Terus yang kedua yaitu jenis perekrutan. Jenis perekrutan di sini yaitu perusahaan akan memilih metode apa yang akan digunakan untuk individu tersebut atau karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu area geografis. Area geografis ini terkait dengan daerah di mana kandidat tersebut akan dicari. Terus yang keempat yaitu sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ini akan dibagi menjadi dua, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Dan pengembangan strategi rekrutmen ini adalah proses yang panjang, jadi harus wajib untuk memiliki kandidat yang tepat. Dan di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama yaitu menyiapkan tim papan. Yang kedua menganalisis strategi SDM. Yang ketiga koleksi yang tersedia. Yang ketiga koleksi data yang tersedia. Yang keempat menganalisis data yang akan dikumpulkan. Yang kelima yang terakhir yaitu menetapkan strategi rekrutmen. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu searching the right candidate atau mencari kandidat yang tepat. Yang pertama yaitu sort activation atau aktivasi sumber, yaitu setelah manajer memverifikasi dan mengizinkan keberadaan lowongan, maka pencarian kandidat itu dimulai. Kemudian yang kedua yaitu selling atau penjualan. Organisasi memilih media mana yang akan digunakan sehingga menghasilkan kandidat prospektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu screening atau shortlisting atau penyaringan. Yang pertama yaitu mereview resume, yang kedua melakukan wawancara lewat telepon atau video, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kandidat teratas. Setelah itu evaluation and controlling atau evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan kontrol adalah tahap terakhir dalam proses rekrutmen. Dalam proses ini, efektivitas dan validitas proses dan metode dinilai. Rekrutmen adalah proses yang mahal. Selanjutnya ada biaya yang dikeluarkan dalam proses rekrutmen. Yang pertama, gaji kepada perekrut. Yang kedua, biaya iklan dan biaya lainnya yang terjadi dalam metode rekrutmen, yaitu biaya agensi. Yang ketiga ada biaya administrasi dan overhead rekrutmen. Selanjutnya biaya lembur, sementara lowongan tetap tidak terisi. Selanjutnya biaya yang dikeluarkan dalam merekrut kandidat yang cocok untuk proses seleksi akhir. Dan yang terakhir, waktu yang dihabiskan oleh manajemen dan profesional dalam menyiapkan uraian tugas, spesifikasi pekerjaan, dan juga melakukan wawancara. Selanjutnya adalah kesimpulan. Rekrutmen dan seleksi mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Rekrutmen dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Penyeleksian adalah pemilihan. Menyelidiki merupakan suatu pengumpulan dari suatu pilihan.
Proses seleksi melibatkan pilihan dari berbagai objek dengan mengutamakan beberapa objek saja yang dipilih. Alhamdulillah sudah berakhir pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua?